Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mencoba membahas materi yang sudah Bapak siapkan, yaitu tentang kontaktor magnet. Pada pelajaran instalasi motor ini di kelas 11 semester 3, bahwa kontaktor magnet itu sangat penting sekali. Tapi sebelum kita mencoba pembahasan kontaktor magnet, Bapak akan mengulas mata pelajaran yang kemarin mengenai perlengkapan untuk sebuah instalasi motor. Salah satunya adalah beberapa komponen, yaitu tombol double push button yang sudah kita sampaikan, lalu MCB sebagai salah satu penyuplai arus listrik. Baiklah, kita coba akan perkenalkan kontaktor magnet pada Anda semua. Yang akan Bapak sampaikan yang pertama adalah pengertian dan fungsi kontaktor magnet. Yang kedua adalah prinsip dan cara kerja kontaktor magnet. Yang ketiga adalah fungsi komponen dan simbol pada kontaktor magnet. Dan yang terakhir nanti akan Bapak sampaikan tentang contoh sambungan kelistrikan pada kontaktor magnet. Sebelum Bapak melanjutkan ke PowerPoint yang berikutnya, Bapak menanya kepada Anda, mudah-mudahan pada materi yang kemarin sudah dipahami, dimengerti, dan ini ada materi yang baru, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Bapak sampaikan yang pertama adalah pengertian dan fungsi magnetic konduktor. Konduktor magnet adalah perangkat elektromekanis yang bertindak sebagai steker atau penghubung dan pemutus arus dari jarak jauh yang menggunakan beberapa contoh saklar seperti tombol tekan push button dan saklar-saklar otomatis yang lain. Pergerakan konduktor dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Konduktor magnet adalah saklar berbasis magnet. Dan kata lain, alat ini bekerja ketika ada gaya magnet. Magnet bertindak sebagai penarik dan pengendurkan kontak atau melepaskan kontak. Jadi untuk memainkan kontak bisa masuk dan melepaskan kontak yang tidak bisa masuk. Arus operasionalnya normal, berarti tidak ada arus yang mengalir selama pemutaran, yang artinya bahwa konduktor pada saat tidak diberikan arus listrik pada kontak A1 dan A2, maka konduktor ini tidak berfungsi. Salah satu fungsi konduktor yang paling umum adalah digunakan untuk mengendalikan beban atau mengendalikan motor-motor listrik. Inilah yang membuat komponen tersebut dapat beroperasi sesuai dengan perintah yang diberikan. Adapun berbagai macam fungsi lainnya, yaitu berfungsi sebagai control lighting. Artinya bisa saja sebuah konduktor magnet itu difungsikan untuk mengatur, menghubungkan dan memutuskan arus listrik untuk penerangan. Yang kedua, berfungsi untuk kontrol motor-motor listrik, baik itu motor-motor induksi maupun motor-motor listrik yang lain. Yang ketiga, berfungsi sebagai transfer switch, artinya sebuah saklar yang memindahkan atau menghubungkan arus listrik dari kontak yang satu ke kontak yang lain. Yang keempat adalah berfungsi untuk mengontrol komponen listrik secara semi otomatis, artinya secara semi otomatis berdasarkan electrical atau coil yang berfungsi sebagai kemagnetan. Selanjutnya kita akan coba masuk pada prinsip kerja sebuah konduktor magnet. Pada prinsipnya, cara kerja kontaktor magnet adalah dengan arus dan tegangan volt AC ataupun volt DC, mungkin konduktornya bertegangan DC, tergantung dari karakteristik coil pada konduktor, yang kemudian arus itu akan menggerakkan coil. Salah satunya adalah
pada konduktor magnet yang mempunyai koilnya bertegangan arus bolak-balik. Salah satu contoh, misalnya arus listrik yang masuk akan membuat medan magnet yang akan menarik kontak. Jadi terminal A1 atau A1 atau A2 atau A atau B itu adalah ujung awal dan ujung akhir sebuah koil konduktor magnet yang berfungsi sebagai untuk menarik kontak-kontak pada sebuah konduktor. Pada konduktor ini, pada saat konduktor bekerja, maka ada L1, L2, L3 yang disebut dengan kontak-kontak utama, ya, yang awalnya dalam keadaan NO atau normally open menjadi normally close atau tertutup saat koil konduktor berfungsi. Dalam proses tersebut, biasanya konduktor membutuhkan waktu sekitar 4-19 milisecond untuk membuka dan 12-22 milisecond untuk menutup, yaitu pada saat koil konduktor berfungsi. Ketika arus yang masuk ke dalam konduktor berhenti, maka medan magnet akan hilang dan menyebabkan konduktor akan kembali pada keadaan semula dalam keadaan normal. Selanjutnya, fungsi komponen dan simbol pada konduktor magnet. Konduktor utama konduktor magnet menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang menuju ke beban atau motor listrik yang digunakan sebagai rangkaian daya. Kontak bantu konduktor magnet, kontak ini hanya digunakan sebagai rangkaian kontrol, baik konduktor yang NO maupun konduktor yang NC. Nah, di bawah ini diberikan contoh input konduktor utama bersimbol 1 atau L1 atau R, yaitu untuk menghubungkan arus listrik berfasa R. Kontak 3 atau L2 atau S menghubungkan arus yang diberikan oleh jalur S. Kontak 5 atau simbol 5 atau simbol L3 yaitu untuk mengalirkan arus listrik bersimbol T. Jadi pada dasarnya konduktor magnet yang paling ujung atas itu bernomor simbol 1, 3, dan 5 atau L1, L2, atau L3 untuk fase R, S, dan T. Selanjutnya untuk output konduktor utama dari input yang masuk input pertama, lalu untuk keluaran yaitu 246 atau T1, T2, T1, T2, T3 ya, yaitu untuk jalur UVW, yaitu untuk jalur supply kepada motor-motor listrik untuk sistem 3 fase. Selanjutnya akan kita coba lihat lagi fungsi komponen dan simbol pada konduktor magnet yang mungkin Anda sudah banyak mengetahui dari berbagai sumber. Beberapa komponen penting dalam berjalannya fungsi dari konduktor dengan baik bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kita lihat angka 13-14. Angka satuan 3 dan 4 menunjukkan jenis kontak yang normalnya membuka atau NO. Anda bisa lihat di layar monitor itu ada angka 13-14 untuk konduktor bantu. Lalu ada A1 dan A2 sebagai koil atau yang menggerakkan kontak-kontak pada konduktor magnet. Koil ini adalah sebuah lilitan yang bekerja berdasarkan elektrokemagnetan. Lalu ada kontak 1, 3, 5, 2, 4, 6 yaitu kontak utama, dan kontak bantunya yaitu kontak NO dan NC yang bersimbolkan 13-14 lalu 21-22. Nah, mungkin Anda bisa lihat dari gambar simbol-simbol konduktor magnet. Yang pertama, kumparan magnet atau koil dengan simbol A1 dan A2 yang akan bekerja bila mendapat sumber tegangan listrik atau koilnya.
Baiklah, untuk yang keempat, Bapak buatkan sebuah contoh sambungan kelistrikan pada kontaktor magnet. Yang pertama kita siapkan kontaktor magnet, yang kedua kita siapkan MCB, yang ketiga kita siapkan double push button, yang keempat kita siapkan lampu pilot agar sambungan kelistrikan pada kontaktor magnet ini bisa dicontohkan, artinya bisa beroperasi. Yang pertama kita masukin kabel fasa melalui MCB, lalu dari MCB kita masukkan ke tombol push button on, lalu dari tombol push button kita masukkan ke coil kontaktor A1, lalu dari MCB kita masukkan ke 13 sebagai NO nya kontaktor magnet untuk pengunci, lalu dari terminal 14 kontaktor magnet kita sambungkan ke pilot lampu, yang pada dasarnya itu adalah untuk mengunci arus pada kabel fasa. Bila mana tombol push button kita on dan lalu nanti terlepas, maka arus akan masuk melalui 13-14. Baiklah, nanti Bapak akan coba rakit nanti dalam prakteknya. Lalu kabel nolnya atau kabel netral kita masukkan ke A2 sebagai 0, lalu dari A2 kita masukin ke lampu sebagai 0 juga. Jadi dikoppel antara 0 A2 dengan 0 lampu pilot atau pilot lamp. Saat MCB kita naikkan pada posisi on, maka arus akan mengalir pada tombol push button. Dari tombol push button arus akan dialirkan melalui A1 kalau tombol push button kita tekan. Jadi kalau tombol push button kita tekan on, maka arus akan masuk pada A1 dan A2 akan terkonek dengan netral. Secara langsung kontaktor akan bekerja, coil magnet akan menarik kontak-kontaknya, dan kontak 13 sama 14 menjadi kontak pembantu. Saat tombol push button akan kita lepas sehingga dia kedudukan pada kedudukan normal seperti semula, maka arus listrik masuk kepada kontak 13-14 yang akan menyalakan sebuah lampu pilot. Yang pertama tadi, kalau push button kita tekan, lampu pilot itu akan menyala. Nah, arus langsung masuk pada 13-14. Ya, itu penjelasan dari Bapak yang poin terakhir. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.